Aksi. Penyusunan rencana aksi itu dilakukan setelah pencanangan tadi ya. Segera setelah pencanangan maka dilakukanlah penyusunan rencana aksi. Apa itu rencana aksi? Yaitu rencana-rencana untuk bisa merubah kondisi fakultas pariwisata dan perhotelan dari kondisi sekarang menjadi kondisi yang lebih baik. Jadi sebetulnya zona integritas itu adalah upaya diri kita sendiri untuk mengubah institusi kita agar lebih baik, agar lebih melayani. Kalau selama ini masih ada kebijakan-kebijakan atau tindakan yang berbau-bau korupsi, itu mulai kita hilangkan. Nah, itu tentu memerlukan komitmen bersama. Diawali dengan pimpinan tertinggi yaitu dekan dan wakil dekan, disepakati oleh ketua departemen, ketua prodi, dan diamini oleh para staf pengajar dan tenaga pendidikan. Itu kunci yang pertama, komitmen. Makanya pencanangan itu yang ditandatangani oleh Bu Dekan waktu itu di auditorium ya, itu membuktikan bahwa FPP sudah komit untuk melaksanakan zona integritas di fakultasnya. Memang untuk perguruan tinggi yang menjadi ujung tombak pelaksanaan zona integritas itu adalah fakultas. Untuk tataran universitas, payung besarnya adalah reformasi birokrasi. Pada reformasi birokrasi itu ada 8 area yang harus dirubah. Sementara untuk zona integritas hanya 6 saja. 6 area saja yang harus dirubah. Ya, itu yang akan kita coba diskusikan nanti ya. Apa 6 area yang harus kita rubah itu? Ya, diawali dengan manajemen perubahan. Nah, jadi perubahan itu harus di-manage, harus diatur, dan harus dilaksanakan, diawasi, dimonitoring, dinilai. Kami sudah mengirimkan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembangunan zona integritas ini di Guru Besar ZI UNP. Mudah-mudahan ini bisa di-share ke kita semua ya. Ada beberapa dokumen yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ada Permen PAN nomor 90 tahun 2021. Ini adalah buku sucinya ZI. Bukan kitab suci ya, buku suci. Buku suci itu artinya buku yang harus kita baca. Kalau tidak kita baca itu, tidak akan paham kita apa itu zona integritas. Ada Permen PAN nomor 90 tahun 2021. Itu berisi petunjuk tentang bagaimana cara membangun zona integritas di unit kerja. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa membangun zona integritas itu. Syarat yang pertama adalah unit kerja tersebut tidak mempunyai sudah menyelesaikan semua temuan-temuan dari inspektorat. Kan setiap tahun kita ada dikunjungi oleh inspektorat ya, dilihat laporan keuangan dan sebagainya itu, lalu akan jadi temuan. Apakah temuan itu sudah diselesaikan atau belum? Salah satu kendala kenapa kita tidak berhasil maju ke penilaian di manfaat RB itu karena masih ada temuan di institusi kita. Jadi yang korban adalah kita yang mengusulkan, padahal temuannya temuan itu sudah lama. Ya misalnya ada dosen yang tugas belajar ke luar negeri dengan menggunakan beasiswa, lalu kembali ke Indonesia ternyata nggak selesai, lalu ada hutang kepada negara. Nah itu harus dipenuhi, harus dibayarkan. Kalau nggak dibayarkan maka namanya belum tuntas. Lalu yang kedua, kita kan wajib mengisi LHKSN, LHASN, laporan hasil kekayaan kita. Ada lembar yang dikeluarkan oleh KPK, itu harus kita isi, kita laporkan. Harta yang kita miliki dari mana, dari gaji, apa saja, ada kendaraan motor roda 2, roda 4, roda 8, punya usaha apa saja, itu dilaporkan semuanya. Yang penting kan pelaporannya. Kita tidak akan diperiksa
kecuali ada kasus, ya, ada kasus baru harta kekayaan itu diperiksa. Tapi kalau nggak ada kasus, nggak akan ada pemeriksaan. Tapi pelaporan itu penting. Nah itu makanya Bu Ian ya dalam beberapa kali dalam beberapa WA yang beliau sampaikan itu selalu menyatakan ini fakultas ini masih belum lengkap, LHKSN-nya, LHSN-nya, apa sebagainya, itu berujung pada penilaian zona integritas ini. Nah jadi Bapak Ibu itu persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau belum dipenuhi dalam proses oke lah, tapi menjelang pengiriman, menjelang penilaian dari kementerian itu yang akan diperiksa lebih dahulu ya. Apakah FPP tidak ada tunggakan temuan yang belum ditindaklanjuti. Ternyata kemarin itu kita bertemu dengan Pak Isyad dan tim SPI UNP, masih ada temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti. Ini harus segera kita tuntaskan ya, dengan segala upaya yang kita lakukan itu. Nanti mungkin Pak Dekan dan MIPA bisa bercerita ya apa temuan-temuan pengalaman beliau ya yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaan zona integritas ini. Nah, Bapak Ibu, komputer saya sedang ngadat sejak kemarin itu. Tiba-tiba tidak bisa diaktifasi untuk membuka Word, PDF dan sebagainya yang sedang diperbaiki oleh teman kita. Jadi menjelang saya sampaikan tayangan saya mungkin itu sekedar pengantar Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi persoalannya sekarang adalah kita harus mengisi laporan evaluasi pelaksanaan zona integritas tahun pertama di FPP. Kalau FMIPA sudah tahun ketiga, kita baru tahun pertama. Tahun pertama tentu kita bicara dengan kondisi existing sebelum penerapan ZI. Bagaimana kondisi kita? Apa perubahan yang kita buat setelah adanya ZI? Ada enggak perubahannya? Ada enggak inovasi-inovasi baru? Ya misalnya dulu surat menyurat itu masih manual, sekarang sudah dilaksanakan secara digital. Itu kan perubahan namanya. Perubahan untuk tahun sekarang. Tapi untuk tahun depan harus ada lagi perubahannya. Kalau dulu digitalnya masih menggunakan HP, sekarang digitalnya harus seperti apa? Harus ada pembaruan. Kenapa kita harus melakukan digitalisasi surat menyurat? Di samping untuk efektivitas pelayanan, termasuk juga untuk menghindari adanya upaya-upaya untuk menyalahgunakan kewenangan. Misalnya gaji sekarang kan tidak ada lagi lewat bendahara ya. Kalau 5 tahun, 10 tahun yang lalu kita masih mengambil gaji ke bendahara. Sekarang sudah langsung masuk rekening. Kadang-kadang kalau berurusan dengan bendahara, sedikit banyaknya kita tinggalkan uang terima kasih. Itu nggak boleh. Hak kita, hak dosen menerima gaji itu 100% harus kita miliki. Jadi kita tidak boleh menerima apapun dari klien kita. Ya. Misalnya sebagai seorang penguji ujian skripsi, ujian tesis. Nah, ini mungkin perlu kita pertimbangkan juga nanti. Apakah kita masih berhak menerima sedekah berupa kue nasi dari mahasiswa? Nah, misalnya ya. Kalau sekarang masih ada, kita pikirkan apakah itu masih pantas atau tidak. Beberapa fakultas sudah menghilangkan itu karena dianggap sebagai upaya, ya. Karena harusnya mahasiswa itu kan sudah bayar UKT, semuanya sudah dari sana. Kita rapat pun sebetulnya nggak ada yang seperti ini ya. Ini karena workshop aja ada kue. Kalau rapat nggak boleh ada air minum. Ada air, kecuali kita sudah dibeli dulu botol ya, termos ya, yang kita isi di rumah bawa ke kampus. Kalau mau jurusan atau prodi menyediakan gulanya boleh kita tambah ada ya. Jadi tidak boleh ada pemberian kue
dan sebagainya. Misalnya aja yang kecil. Nah, mungkin cara menghilangkan itu dengan kesepakatan. Kalau kita sepakat, rela, kita hilangkan kebiasaan itu. Karena ada sedikit banyaknya itu mengandung upaya pemberian yang tidak wajar. Apa namanya ya? Gratifikasi. Sama dengan ini ya, bendara ngasih gaji kita ngasih juga ke bendara, kan gratifikasi ya. Makanya transaksi secara non tunai sekarang tidak boleh ada transaksi tunai bendara, semuanya lewat rekening. Ya, anggap saja kita ujian secara online ya, yang tidak ada konsumsinya. Secara offline juga seperti itu, kita bawa masing-masing. Misalnya itu bisa kelompok bisa, tapi itu adalah komitmen kita. Kalau kita komit untuk menghilangkan kebiasaan itu, kita laksanakan. Itu salah satu perubahan yang kita catatkan di dalam laporan tahun pertama kita. Menghilangkan ini, yang dulu ada ini sekarang tidak ada lagi. Karena kebiasaan ini mengandung unsur gratifikasi. Ya, itu contoh yang sederhana. Nah, jadi inovasi yang kita buat itu sebetulnya adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Yang pertama transaksi surat menyurat tadi, yang kedua masalah layanan mahasiswa. Nah, apalagi silakan 6 area yang ada itu menyusun perubahan-perubahan tersebut. Ada yang mungkin tidak berbentuk barang, tapi berbentuk program bisa juga. Misalnya SOP ya, ini untuk layanan, untuk tata laksana ya. Dulu kita hanya punya 4 SOP. Ada SOP yang belum kita buat, kita laporkan. Tahun ini kita membuat inovasi adanya SOP ini. Itu sudah perubahan. Apa gunanya kita membuat SOP itu? Agar layanannya lebih maksimal, agar tidak terjadi gratifikasi atau apa. Ada alasannya. Jadi setiap area dari 6 area itu harus membuat satu inovasi, minimal satu inovasi. Kalau mau 2 atau 3 boleh juga, kalau memang bisa ya. Tapi minimal ada satu inovasi. Tata laksana, pelayanan juga seperti itu ya. Kalau dulu mahasiswa mengurus surat langsung ke loket-loket. Sekarang bagaimana agar mahasiswa tidak masuk ke loket itu? Cukup di depan kantor ini sudah selesai semuanya. EBS melakukan itu, namanya pelayanan terpadu. Jadi mahasiswa mau legalisir, nggak perlu naik ke atas lantai 2, cukup selesai lantai 1 saja. Semua dilayani di sana. Rektorat kan seperti itu juga kan. Lobi rektorat itu digunakan untuk pelayanan semuanya sekeliling. Itu perubahan yang kita lakukan. Nah, apa perubahan layanan yang akan dilakukan di FEP? Bisa saja sama dengan EBS, MIPA, dan FE, bisa saja berbeda. Tergantung pada kondisi masing-masing. Itu dari sisi layanan. Nah, jadi 6 area perubahan itu harus merumuskan rencana aksinya di awal tahun. Kalau belum sempat di awal tahun kemarin, nah sekarang waktunya untuk menyusun rencana aksi itu. Apa yang kita sudah ubah. Tapi sayangnya harus dilaporkan juga bulan Agustus ini kan. Jadi surat dari Dirjen Dikti terakhir menginstruksikan kepada semua lembaga, institusi, satuan kerja yang melaksanakan ZI untuk menyampaikan laporannya dengan mengisi LKE. Mungkin belum familiar juga Bapak Ibu dengan istilah LKE. LKE itu adalah lembar kerja evaluasi yang berisi poin-poin yang harus dijawab. Kita yang menilai diri kita sendiri. Apakah nilai kita itu A, B, C, atau D. Tapi ada panduannya. Nilai A itu kalau ada bukti ini. Nilai B kalau ada buktinya ini. Ada panduannya. Kita tinggal mengevaluasi saja. Yang tidak boleh itu berdusta. Tidak ada, kita katakan ada. Yang paling baik itu jujur-jujur saja. Jujur itu kalau memang tidak ada ya kita buat. Kalau kita tidak punya, UNP sudah ada,
kita adaptasi yang punya UNP. Kita nggak punya, mungkin MIPA sudah punya, kita coba lihat, mungkin bisa diimplementasikan di sini. Jadi sebetulnya ini hampir sama dengan akreditasi ya. Akreditasi kan seperti itu juga ya. Ada borang yang kita isi, ada bukti-bukti fisik yang kita unggah. Nah itu semuanya adalah dalam rangka membuktikan bahwa kita memang sudah mengerjakan hal seperti itu. Oke, kita lihat contoh sederhana saja. Area pertama di ZI itu adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu diawali dengan pembentukan tim zona integritas. Itu adalah areanya manajemen perubahan. Siapa yang mengolah manajemen perubahan di sini? Area manajemen perubahan? Ya Bu ya. Sudah ada SKZI-nya kan Bu? Bagaimana cara pembuatan SKZI? Bagaimana proses pembuatan SKZI itu? Nah, contoh sederhana aja pertanyaannya. Apakah tiba-tiba saja SK itu muncul atau ada rapat-rapat tentang pembentukan SK? Kita harus menjelaskan mekanisme pembentukan tim ZI itu. Misalnya Dekan mengirim surat ke masing-masing departemen untuk mengirim tim yang akan dimasukkan pada tim zona integritas, misalnya ya, dengan syarat sebagai berikut. Syaratnya 1, 2, 3, 4. Silakan Bapak Ibu sendiri yang menetapkan. Tapi yang jelas ada mekanismenya. Jangan tiba-tiba saja ada tim ZI tanpa ada rapat. Bisa juga tim ZI itu dibentuk dalam rapat fakultas ya, rapat MPF. Prosedurnya bagaimana? Masing-masing jurusan mengusulkan nama misalnya. Itu diatur mekanismenya. Jadi jangan sampai tidak bisa dijawab. Bagaimana cara pembentukan tim ZI ini? Harus dibuat, disepakati dalam rapat fakultas. Apa kriteria orang yang masuk sini? Nah, itu harus bisa kita jelaskan. Siapa yang menjelaskan itu? Tim manajemen perubahan. Karena tanggung jawabnya yang pertama adalah itu ya kan, membuat tim zona integritas. Apakah cukup itu saja? Tidak. Kalau ia dibuat di dalam rapat MPF, mana notulen rapatnya? Mana undangan rapatnya? Kalau bisa disertai dengan foto, foto rapat, kondisi rapat pembentukan ZI itu seperti apa? Sampai di sana ya. Tapi minimal kita punya mekanisme tadi. Mekanisme pembentukan tim ZI. Bisa saja ya dibentuk dalam tim, dalam rapat fakultas ya, bisa. Kalau mekanisme seperti itu tidak masalah juga. Tapi idealnya tim ZI itu adalah perwakilan dari masing-masing departemen, prodi, tendik ya, yang mengirim untuk pimpinan dari unit kerja masing-masing. Nah, setelah dibentuk, apalagi kerja tim itu? Ya kan? Kan sampai di sana, apa yang dikerjakan oleh tim? Mengadakan rapat, mengumpulkan semua manajemen area, atau apa lagi? Nah, jadi ditelusuri mulai dari awal pembentukan sampai membuat rencana kerja, sampai pada penyusunan laporan hari. Jadi sekarang ini sebenarnya kita sudah pada taraf penyusunan laporan, pengisian lembar kerja evaluasi. Dulu lembar kerja evaluasi itu saya dengan Bu Yuliana buat dalam bentuk Excel. Nah, masing-masing saya beri lembaran yang masih kosong diisi. Nilainya apa nih untuk ini? Pembentukan tim reformasi birokrasi A. Kalau A harus ada bukti ini. Tidak ada buktinya berarti B nilainya. Oh nggak bisa juga B, berarti masih C. Jujur saja. Tapi ada juga yang memaksakan harus A. Kalau harus A, carilah bukti-bukti pendukungnya, gitu ya. Cari bukti-bukti pendukungnya. Jadi sederhana saja. Kalau kita bisa membuktikan dan bisa meyakinkan tim penilai, kita akan dapatkan nilai itu. Tapi kalau kita ingin merubah kondisi dari yang lama pada yang baru, maka kita harus mulai dengan melihat kondisi yang ada saat ini.
Biarlah kita rendah, tidak perlu kita tinggi nilainya, kan baru belajar sekarang. Biarlah kita lihat kondisi yang ada, tapi ada perubahannya setiap tahun. Kalau MIPA ada 3 tahun, maka seenggaknya tinggi. Kalau kalangan MIPA dari FPP itu baru heran gitu ya. Kalau itu mana? Iya. Diukur dulu maupun gitu ya. Nah, sudah komentarnya apa? Udah lama ya, tadi kan saya tanya lama enggak ya. Itu, nah tadi saya di sana soalnya. Bisa bahannya pakai flash Ada flash disk. ambillah bahannya. yang mana bang? Komentar mana ya? Ini aja Pak. Dari mana aja. Oh iya Pak. Ini tadi masih bisa dibuka ada, cuma bisa buka sini aja, buka sini aja. Ini saya pakai WPS hari bisa, bukan WPS. Ini aja lah. Ini kan masalahnya nih, beli. Tapi masih bisa dibuka, nanti aja diselesaikan. Bapak Ibu, mana yang hidup? Kiri kanan ya. Ini Bapak Ibu bentuk LKE yang saya sebutkan tadi. Nah, kita yang menentukan ini nilai kita apa, lalu keterangan penjelasannya apa. Tapi sebelum ke sini, barangkali saya mulai dari awal saja, Bapak Ibu. Karena ini ada yang baru dia yang begini ya. Baik, Bapak Ibu. Pertama kita jelaskan dulu payung besar dari pelaksanaan JI itu adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Bisa dilihat slide-nya? Bisa ya. Apa itu reformasi birokrasi? Reformasi birokrasi itu adalah perubahan yang terencana dalam proses yang didukung oleh pimpinan organisasi untuk mengubah sistem birokrasi, mengubah relasi-relasi yang ada dalam birokrasi maupun antara birokrasi dengan masyarakat. Jadi perubahan yang terencana, itu aja kata kunci. Untuk apa? Untuk mengubah sistem birokrasi yang selama ini menghambat majunya suatu organisasi. Artinya di dalam birokrasi pasti ada faktor-faktor penghambat. Mungkin selama ini surat-menyurat untuk mahasiswa itu jalannya 1 minggu. Bagaimana kalau kita cut menjadi hanya 1 hari? Kalau bisa kita cut hanya dalam hitungan jam sudah selesai misalnya ya. Jadi perubahan itu yang kita lakukan ya. Ya, apa yang terkandung di dalam sistem birokrasi itu adanya penolakan yang jelas ya. Ketika saya sebut tadi, untuk ujian skripsi tidak boleh lagi ada minuman yang diberikan oleh mahasiswa, pasti ada penolakan, pasti ada. Jadi pertanyaan adalah resistensi. Oleh sebab itu perlu dilakukan manajemen yang baik, efektif dan efisien dan dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Jadi selama ini urusan surat menyurat 1 minggu dipangkas menjadi 3 hari. Kalau bisa dipangkas jadi 1 hari, bisa dipangkas menjadi hitungan jam, itu sudah melakukan reformasi kita. Nah, sementara inti dari reformasi birokrasi itu adalah zona integritas. Jadi yang kita lakukan ini adalah sasaran utama kita. Zona integritas menuju WBBM, menuju WBK dan WBBM. Kenapa dikatakan menuju WBK dan WBBM? Karena inti yang kita capai sebenarnya adalah WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tetapi sebelum mencapai itu kita harus menuju wilayah bebas dari korupsi terlebih dahulu. Jadi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani merupakan langkah konkret dalam rangka mengakselerasi pencapaian program kerja reformasi birokrasi pada dunia kerja. Jadi RB tingkat UNT itu dikatakan berhasil apabila fakultas-fakultas telah mendapatkan predikat WBK, ZI WBK. Itu yang akan kita capai sekarang.
ZI menuju wilayah bebas korupsi. Menuju baru, belum bebas betul. Makanya praktek-praktek yang kita anggap praktek yang bisa dikategorikan sebagai korupsi tadi, apakah korupsi waktu, korupsi uang, korupsi apapun, kita mulai hilangkan. Itu yang akan kita bentuk ya. Intinya nanti adalah wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tidak ada lagi praktek-praktek buruk. Pelayanannya harus pelayanan prima. Apa dasar hukumnya? Ada beberapa nih ya. Yang pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, kemudian Peraturan Menpan Nomor 10 Tahun 2019. Ini dasar pelaksanaan zona integritas ini. Nah ini kalau kita ingin mengetahui ya, apa sebetulnya zona integritas, WBK dan WBBM itu. Zona integritas itu adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi dua, pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Ini baru kita mendapat predikat ZI, zona integritas. Makanya di kampus-kampus sudah bertebaran ya, Anda memasuki wilayah zona integritas. Itu baru spanduknya ya. Kalau dia ke dalamnya apakah betul atau tidak ya. Jadi ini adalah predikatnya. Zona integritas itu nanti akan menuju WBK. WBK itu apa? Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja atau kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja WBK. Lalu inti kita yang akan kita capai itu adalah WBBM. Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas dan penguatan pelayanan. Ini 6 area yang kita sebut tadi. Kalau sebagian besar sudah terpenuhi, itu nilainya nanti mungkin mendekati 100 ya. Tapi untuk mencapai nilai 60 aja luar biasa susahnya. Makanya kita harus merangkak dari ZI menuju WBK dan menuju WBBM. Nanti nilai-nilai tertentulah yang akan menentukan kita berada di WBK atau di WBBM. Apa prinsip RB itu Bapak Ibu? Prinsipnya adalah menata ulang proses birokrasi dari level tinggi sampai terendah untuk melakukan terobosan baru. Nah, ini yang katakan tadi, innovation breakthrough, ada terobosan baru yang berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, dan berpikir di luar kebiasaan. Istilah kerennya out of the box thinking. Berpikir di luar rutinitas kerja kita. Perubahan paradigma, new paradigm, dengan upaya yang luar biasa, business not as usual. Jadi ini istilah-istilah yang digunakan untuk memotivasi kita melaksanakan reformasi birokrasi. Bagaimana kita melakukan innovation breakthrough melalui out of the box thinking dengan perubahan paradigma dengan upaya yang luar biasa. Itu prinsipnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari tujuan jangka panjang reformasi birokrasi, kita sudah berada pada level performance based birokrasi ya. Dulu masih pada rule based birokrasi, mengikuti aturan saja. Sekarang sudah menuju ke performance based. Dan yang diharapkan nanti pada tahun 2025 adalah dynamic government. Pada performance based itu apa ciri-cirinya? Mungkin ini kurang jelas ya. Penyelenggaraan tata kelola dan manajemen dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Kinerja pimpinan dan staf pada upaya untuk mewujudkan outcome, hasil ya, tidak lagi output tapi outcome. Kemudian seluruh unit menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik. Jadi saya katakan tadi, kalau dulu pelayanan dengan manual, sekarang sudah elektronik, berarti sudah ada perubahan. Semuanya harus berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan dan kinerja. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja. Jadi mulai dari CS, tukang kunci, itu harus ada kontribusinya yang jelas ya.
baik pegawai yang paling rendah sampai kepada pimpinan di tata usaha, pimpinan di fakultas, di prodi dan fakultas, ada kontribusi yang terakhir. Kemudian perilaku pimpinan dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Akhirnya untuk ke kinerja universitas dan kinerja kementerian. Nah, Bapak Ibu, jadi di perguruan tinggi negeri reformasi birokrasi itu tujuannya adalah merubah pola pikir dan budaya kerja yang terkait dengan integritas, produktivitas, tanggung jawab dan pelayanan prima. Itu secara umum ya tujuan RB. Sementara di PTN yaitu membangun zona integritas untuk mendapatkan predikat WBK WBBN di fakultas. Jadi yang dinilai itu fakultas bukan universitas. Universitas itu RB-nya, di fakultas itu ZI. Oleh karena itu, kita harus membuat dokumentasi rencana aksi RB sesuai dengan 6 area perubahan dan perkembangan pencapaiannya. Dengan membentuk tim RB, ZI, membuat rencana aksi, menjalankan 6 area perubahan dan mengupdate pencapaiannya. Ya, pelaksanaan RB tahun 2023 mempedomani Permen PAN RB nomor 90 tahun 2021. Nanti akan saya share Bapak Ibu Permen PAN RB itu. Nah, kita di UNP sudah melaksanakan beberapa kegiatan ya. Di antaranya tanggal 27 April 2020 sudah menunjuk MIPA sebagai pelaksana ini pembangunan zona integritas di lingkungan PTN ya. Dalam rangka pembangunan zona integritas di lingkungan PTN merupakan salah satu program reformasi birokrasi. Bagi PTN segera menetapkan fakultas yang akan diajukan sebagai zona integritas. Nah, inilah tahun 2020 kita mulai dari MIPA ini. Ini akan menjadi role model kita nanti ya. Ini sudah mulai pada tahun 2020. Dinilai pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Sudah 3 tahun nih nilainya. Lalu tahun 2023 ini ditambah dengan 7 fakultas lagi. Mohon maaf nih kurang jelas ya. Ini penunjukan Pak Rektor, salah satunya adalah FPP sebagai penyelenggara zona integritas mulai tahun 2023 bersama 7 fakultas lainnya di luar Fakultas Ekonomi, Fakultas Bahasa dan Seni dan MIPA. Jadi ini adalah kampanye terakhir. Nah, Bapak Ibu, ini dia 6 area perubahan itu ya. Saya kurang jelas ya. Mohon maaf. Jadi 6 area perubahan itu adalah yang pertama manajemen perubahan, yang kedua penataan tata laksana, yang ketiga penataan sistem manajemen SDM operator, yang keempat penguatan akuntabilitas, yang kelima penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan prima. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Permen nomor 90 tahun 2021 itu membagi kegiatan-kegiatan itu ada namanya pengungkit dan hasil. Jadi ada pengungkit, ada hasil. Artinya apa? Ada yang harus kita lakukan dan hasilnya akan diperoleh sebagai produk dari kegiatan yang kita lakukan itu. Untuk pengungkit itu dibagi dua juga. Ada yang namanya pemenuhan, ada yang namanya reform. Untuk pengungkit ini nilainya 60%. Hasil itu penilaiannya 40%. Yang 60% ini dibagi dua pula, yaitu pemenuhan 30% dan reform 30%. Kalau kita bagi lagi pemenuhan yang 30% ini, untuk manajemen perubahan itu nilainya 4, penataan tata laksana itu nilainya 3,5, penguatan sistem manajemen aparatur itu 5, penguatan akuntabilitas itu 5, pengawasan itu 7,5, dan penguatan pelayanan prima itu 5. Jadi yang paling tinggi itu adalah penguatan pengawasan 7,5. Yang paling rendah itu tata laksana 3,5. Itu untuk pemenuhan. Sementara untuk reform tetap hitungannya hampir sama. 4, 3,5, 5, 7,5 dan 5. Jadi kalau kita total sebetulnya kontribusi penilaian manajemen perubahan itu 4,4 dan 8. Tapi jarang saya mencapai 8 ini. Capai 4 saja agak susah. Nah, jadi ini akan kita jadikan sebagai patokan untuk mendapatkan nilai maksimum 100. Jadi kalau sudah 100 nilainya itu berarti sudah WBBM tadi. Nah, Bapak Ibu, kita lihat satu persatu ya. Untuk manajemen perubahan itu apa saja yang harus dikerjakan?
diawali dengan pembentukan tim kerja, nilainya 0,5. Itu yang saya tanya tadi ya ke Bu Manajemen Perubahan itu. Apa yang akan dilakukan di sini adalah pembentukan tim. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan zona integritas? Jawabannya pasti iya. Kalau jawabannya iya, apakah penentuan anggota tim sudah selain pimpinan dipilih melalui prosedur mekanisme yang jelas? Itu yang saya katakan tadi. Untuk menjawab yang pertama mungkin jelas, yes ya. Tapi jawaban yang kedua ini harus ada bukti-bukti fisik. Kalau ada rapat fakultas, ada notulennya, ada fotonya. Kalau diusulkan dari jurusan, mana bukti pengusulan dari jurusan. Nah ini kadang-kadang kita kewalahan juga menjawab. Ini tergantung pada siapa yang bertanya. Kalau yang bertanya itu jelimet, dia sampai tanya sampai hal-hal yang detail. Tapi minimal yang tadi aja dipenuhi sudah cukup. Ada bukti notulen, ada aturan-aturannya, ada foto, ada undangan, itu sudah memadai. Tapi kalau ditanya lebih detail silakan dijawab aja nanti. Ya, ini untuk pembentukan tim kerja. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi rencana pembangunan zona integritas. Nah, ini yang saya katakan tadi sebagai rencana aksi. Setelah tim dibentuk, ada enggak masing-masing area itu membuat rencana aksi? Ini juga di bawah pengelolaan manajemen perubahan. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK WBPM? Tentu semua area ya, bukan hanya untuk manajemen perubahan. Apakah dalam dokumen bangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK WBPM? Ada enggak yang diprioritaskan? Kita harus punya satu target prioritas minimal ya untuk perubahannya. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK? Ini media. Nah di LKE itu ini yang muncul Bu, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah kita harus menjawabnya dengan bukti. Nah sekarang LKE Excel itu sudah mulai ditinggalkan. Sekarang kita memasukkan bukti fisik itu pada inspirasi dikti. Ada programnya ya, yang hanya bisa diisi oleh manajer. Jadi bukti fisik itu harus diisikan di sana. Jadi penilai sekarang tidak harus pergi ke Padang. Dari Jakarta dia sudah bisa menilai bukti-bukti fisik yang ada di sana. Tapi kalau diperlukan diskusi, bisa dilakukan diskusi secara online ya. Kemarin penilaian pertama itu dilakukan secara online ya Pak ya, yang tahun 2023. Penilaian kedua baru dilakukan secara offline, dia langsung datang ke sini. Jadi ini kira-kira pertanyaan Bu untuk manajemen perubahan itu. Memantau dan evaluasi pembangunan WBK, perubahan pola pikir. Untuk tata laksana nilainya 3,5 adalah prosedur operasional ya. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? Nanti akan kita ceritakan SOP apa saja yang kita miliki. Apakah SOP itu sesuai dengan proses bisnis kita selaku perguruan tinggi atau belum? Yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Ada SOP untuk pendidikan, untuk penelitian, pengajian masyarakat, ada juga untuk pengelolaan dan sebagainya ya. Nah, ada yang lagi yang penting, ada e-office, itu yang saya katakan surat menyurat tadi. Jadi e-office itu sangat penting. Ya, ada e-office, ada keterbukaan informasi publik. Nah, ini termasuk bagian tata laksana. Kemudian penataan sistem manajemen SDM, mulai dari perencanaan kebutuhan, pola mutasi, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kerja individu, penegakan aturan disiplin, sistem informasi kepegawaian. Itu adalah hal-hal yang harus dikerjakan oleh penataan sistem manajemen. Nah, kemudian penguatan akuntabilitas yang keempat ya, bagaimana keterlibatan pimpinan dalam menyusun perencanaan. Apakah perencanaan itu hanya dibuat oleh 1 atau 2 orang saja atau ikut pimpinan? Kalau ikut apa buktinya ya? Keterlibatan pimpinan. Lalu pengelolaan akuntabilitas, mulai dari dokumen perencanaan, kemudian apakah dokumen itu berorientasi hasil, ada IQ-nya, ada SMART-nya, pekerjaan tahunan tepat waktu, ya ini harus kita buktikan ya. Penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, mulai dari pengendalian gratifikasi ya, saya katakan tadi ya. Kita harus kampanyekan apa yang boleh kita peroleh dari layanan yang kita berikan, apa yang tidak boleh. Ini namanya pengendalian gratifikasi. Penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, ini juga harus kita buka.
ada layanan pengabdian masyarakat ya. Kalau masyarakat komplain dengan pelayanan kita, ada enggak orang yang bisa dia hubungi? Ada enggak telepon yang bisa dia hubungi untuk menyatakan komplain itu? Jadi kita harus terbuka untuk bisa menyelenggarakan manajemen fakultas ini. Termasuk whistleblowing system. Nah, ini agak susah ya. Jadi ada orang-orang yang mau memberikan saran perbaikan dari dalamnya. Kalau tadi kan layanan dari luar, ada whistleblowing. Kita ingin mengungkap terjadinya salah urus di dalam suatu organisasi. Perlu ada itu whistleblowing system itu. Termasuk dengan penanganan benturan kepentingan ya. Nah, silakan jadi baca nanti karena rinciannya ada. Yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Kita harus menetapkan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi ya. Dan mungkin kita baca satu persatu karena sangat banyak sekali ya. Nanti dokumennya kita kirim aja. Ya, itu yang terkait dengan pengungkit ya, pemenuhan ya, pemenuhan. Untuk pengungkit juga seperti itu. Untuk reformnya ya, untuk reformnya juga seperti itu. Ada rinciannya ya. Tidak jauh berbeda dengan apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin nanti lebih banyak ini kita minta ke tim penilai. Kalau Pak Kai dan Pak Wijat datang, dia akan merinci satu persatu nih bagaimana cara menilainya. Bapak Ibu, jadi ini nanti penilaian akhirnya, hasilnya adalah 40% itu menyangkut dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima. Ini adalah hasil dari pelaksanaan 6 area tadi. Jadi diasumsikan kalau 6 area itu berjalan dengan baik, maka akan muncullah birokrasi yang bersih dan akuntabel. Nanti akan ada survei persepsi korupsi yang diberikan kepada konsumen kita dan juga pada pelaku-pelaku yang ada di universitas. Lalu capaian kinerja lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, ini tentu dilihat dari ukuran kinerja fakultas. Lalu pelayanan publik yang prima, nilai persepsi kota pelayanan, survei eksternal ini juga ada tabelnya yang bisa kita gunakan untuk mengukur berdasarkan ini. Bapak Ibu, ini yang saya katakan tadi, langkah-langkah pelaksanaan RB mulai dari pembentukan tim ZI, kemudian membuat rencana aksi 6 area perubahan. Nah, kalau Ibu Bapak belum membuat rencana aksi, tentu tidak ada yang akan dimasukkan di LKE itu. Jadi harus punya rencana aksi ini dulu. Dasarnya apa buat rencana aksi itu dari LKE tadi. Nah, apa? Seperti manajemen perubahan tadi kan sudah ada contohnya. Laksanakan rencana aksi itu sesuai dengan jadwal yang diterapkan. Kemudian lakukan evaluasi. Kita berada di sini sekarang, melakukan evaluasi dengan menggunakan LKE ZI menuju WPKW BPR. Nanti kalau Bapak Ibu belum punya akun, minta ke AMI ya, sekretariat RB. Dia akan berikan akun untuk masing-masing penanggung jawab area. Lalu buat laporan hasil, kemudian dikirimkan laporan ke Dirjen Dikti. Ini Bapak Ibu prosedur yang kita lalui terkait ini ya. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjadi perhatian dalam mengatur aktivitas, yang pertama adalah membangun komitmen tadinya. Jadi ini sangat penting. Mungkin kalau dulu belum pernah mengumpulkan seperti ini, kita bangun komitmen. Komitmen apa saja itu diserahkan kepada pimpinannya, antara pimpinan pegawai dalam pembangunan aktivitas. Yang kedua, memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit tadi. Yang ketiga, melaksanakan survei mandiri terkait dengan pelayanan publik dan persepsi anti korupsi. Ini terakhir nanti ya, pada unit kerja yang diusulkan. Yang keempat, membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Yang kelima, melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder, misalnya pelayanan mahasiswa tadi ya. Yang keenam, membuat strategi komunikasi manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ya. Jadi ini juga sangat penting ya. Sekarang itu sudah banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk menginformasikan kinerja kita pada masyarakat. Mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, hendaknya kita punya semua unsur itu. Jadi apapun yang kita lakukan harus diketahui oleh masyarakat.
UNP insya Allah sudah bagus, humasnya bekerja terus ya. Tiap hari ada aja berita baru. Hendaknya FPP juga seperti itu. Pasti ada berita-berita baru ya, informasikan. Rata-rata unit yang sudah menyalakan ZI akan bisa diakses informasi itu di internet. Ya, jadi semuanya begitu. MIPA juga seperti itu. PBS juga sudah melakukan seperti itu ya. Nah, di strategi komunikasi. Kemudian yang ketujuh, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan apa yang akan kita lakukan dalam membangun zona integritas ini. Jadi Ibu bisa sementara bekerja di LKE ini masih kosong ini harus Ibu isi. Apa yang akan Ibu isi di sini sebetulnya sama dengan apa yang akan diisi secara online. Ya, harusnya ini sudah bisa dilakukan. Kemudian sebagai panduan, ini yang saya katakan tadi, Permenpan RB nomor 90 ini harus kita baca ya. Nah, karena disinilah jabaran dari apa yang kita sampaikan tadi. Apa yang saya sampaikan tadi semuanya ada di Permen ini. Wajib tim RB, tim ZI wajib membaca ini. Ini yang pertama. Lalu yang kedua juga adalah Permendikbud nomor 1176 tentang pembangunan zona integritas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini juga nanti akan saya share. Berikutnya adalah itu dua yang penting ya. LKE itu ada LKE yang kosong seperti ini. Ada juga LKE yang berisi petunjuk-petunjuk. Nah, ini kedua-duanya harus kita permani ya. Jadi, ini lagi. Ini contoh bagaimana pengisian LKE itu dan apa yang akan kita isi di sana. Baik Bapak Ibu, mungkin saya tidak begitu detail karena semuanya sudah ada di file itu. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu silakan sebelum kita lanjut kepada apa yang telah dilakukan oleh MIPA ya. Silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Nyangkut dengan apa yang kita sampaikan tadi. Terima kasih, Prof. Bapak Ibu, mungkin di ruangan ini kita masih bertanya apa itu zona integritas, apa itu reformasi birokrasi. Dalam pada kesempatan inilah Bapak Ibu yang akan bertanya, silakan kepada Prof. Zaim karena beliau ketua tim reformasi birokrasi, dan juga bisa ke Pak Dekan FIPA, Pak Dr. Yudhifli. Bagaimana proses zona integrasi ini berjalan di fakultas beliau dan di tingkat UMP. Silakan Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak memulai dari diri kita sendiri, ini kan susah nantinya. Karena ini mencakup semua lini, termasuk kinerja apapun itu Bapak Ibu. Ini tercatat semuanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan langsung ke narasumber kita yang di depan ini. Terima kasih. Bu Elida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Prof tadi sudah menjelaskan ya cukup banyak. Kita sebenarnya kan sudah juga diberikan sebelumnya, tapi mungkin pemahaman kita itu yang belum sama gitu ya. Ini mungkin yang terkait yang sangat menggelitik itu adalah pada waktu dengan mahasiswa ya, dengan ujian-ujian itu ya, ujian skripsi, ujian tesis, ujian itu. Nah sebenarnya aturan tertulis kan memang tidak ada dan tidak boleh, kita sudah tahu. Tetapi ini sepertinya membudaya saja ya, etika, ya, perasaan ya dari mahasiswa yang akan ujian. Kita sebenarnya tidak ada baik di prodi apa saja kan kita tidak ada meminta-minta pada mahasiswa untuk, tapi mereka udah merasa aja ini ya, karena ini ya ujian pamannya ya, masa air minum aja nggak mau dikasih sama yang dosen pengujinya ya. Kadang-kadang ada juga karena udah siang dikasih nasi gitu.
Nah, itu mungkin kalau memang itu sudah satu peraturan yang benar-benar diterapkan, itu tentu sudah sudah lama-lama kan nanti membudaya. Kalau memang tidak ada satupun, ya itu kita membudaya sehingga menjadi kebiasaan yang baik lah. Nah, tapi kalau nanti ini ada juga, ini dia juga, jadi tidak merata begitu. Nah, itu yang penting perlu nanti pengawasan. Siapa yang akan mengawas itu ya? Nah, mengawasi sampai ke hal-hal yang sedetail itu. Nah, yang kedua ini masalah setelah biasanya mahasiswa itu ya, setelah dia selesai ujian, dia wisuda, oke lah. Dia selama dia tadi katakan dia selama kuliah dia sudah bayar UKT, dia tidak perlu lagi memberikan itu. Tetapi mahasiswa kita mungkin sudah ada rasa-rasa apa gitu, Prof ya. Dia setelah dia selesai dari wisuda beberapa saat dia datang lagi kepada pembimbingnya atau kepada dia memberikan sesuatu begitu ya. Nah itu tentu apakah masuk juga atau tidak ya. Nah itu mungkin yang perlu kita kuatkan ya. Kalau tidak, kalau termasuk nanti kita tentu akan membuat aturannya itu tidak hanya kepada kita yang itu, ke semuanya, kepada mahasiswa juga dia harus tahu ya, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang dilarang. Nah sehingga kadang-kadang ya dia ngasih ini tidak namanya ya. Jadi ini kata teman Bu, kata teman, nah kan dia seperti itu mengikuti karena tidak ada aturan yang tertulis yang jelas bagi mereka. Karena mahasiswa ini kan apalagi pada saat alasannya, apalagi karena pada saat COVID itu, jadi banyak yang kuliah daring, jadi banyak aturan itu yang tidak mereka dapati secara jelas. Itu yang perlu yang tadi saya tanyakan, apakah di MIPA atau di Fakultas FBS ya Pak ya, itu apakah itu sudah berjalan dengan baik dan bagaimana cara pengawasannya dan bagaimana cara pelaksanaannya, itu mungkin yang perlu kita ketahui supaya kita bisa menjalankan seperti yang di fakultas-fakultas yang sudah menjalankan dengan baik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Egida atas pertanyaannya. Kita tampung dulu ya Prof ya, agak 2 pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu yang berkaitan dengan zona integritas. Silakan Bapak Ibu tanya, nanti juga kita akan melaksanakannya karena ini akan ada evaluasi yang akan kita sampai akhir 31 Agustus ini. Silakan Bapak Ibu, baik yang belum mengerti apa itu zona integritas, apa yang disampaikan Ketua tadi, silakan Bapak Ibu. Prof, nampaknya Bapak-Bapak ini belum pada ini mungkin kita ini aja dulu Pak. Baik. Ada yang sudah tanyakan tentang pengawasan terhadap contohnya konsumsi waktu mahasiswa, melakukan komplain dan sebagainya Prof. Silakan. Baik. Jadi kenapa isu pemberian konsumsi ujian itu yang saya sampaikan? Ini menyangkut dengan poin ke-6 ya, kelima, penguatan pengawasan, pengendalian gratifikasi. Ya. Memang kalau kita lihat dari budaya timur ya, magiah ke orang yang dihormati itu kan satu kebiasaan ya. Orang dari kampung bawa pisang setandan datang ke rumah ya, ke rumah gurunya itu biasa, apalagi di pesantren-pesantren ya. Tetapi ternyata itu menyebabkan orang yang diberi itu menjadi tidak powerful lagi ketika dia harus memutuskan sesuatu gitu. Ketika dia menerima pemberian lalu ingin menghukum orang yang beri pemberian itu kan kita nggak tega kan, pasti ada perbedaan. Kalau dia nggak beri apa-apa, kita cenderung untuk menerapkan aturan ya. Kalau sudah pernah memberi sesuatu pasti kita agak sungkan dikitnya. Nah artinya pemberian itu adalah bagian dari gratifikasi ini Bu, penguatan pengawasan yang pertama. Saya kadang-kadang waktu belum jadi ini ya agak malu juga menjenjeng nasi kauto ya, sampai nasi, sampai ujian, sampai ke nasinya. Baru kue gua sampai kan, masih sama melihat sekeliling tuh, malu kita rasanya. Oh iya Pak tuh banyak ya, banyak muji, banyak udah dijenjengnya gitu kan.
Ya, itu perasaan saya aja kan. Dan ternyata sekarang ini mahasiswa berfoto-foto lagi itu ya. Menjelang ujian itu dia foto. Ini konsumsinya, ini foto nanti masuk ke media sosial mereka. Oh gini ya kayak ujian di UNP ya. Sekarang tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi, semuanya terbuka. Nah, untuk mengatasi itu memang kita harus menerapkan konsep gratifikasi ini aja. Ketika mahasiswa sudah membayar penuh untuk dilayani, kenapa dia harus mengasih konsumsi juga waktu kita menguji dia? Ya, padahal konsumsi yang diberikan itu jadi berfoya-foya gitu kan. Gak kita makan itu konsumsi, paling makan kue C2-nya, selebihnya ulangnya karena dia kira kurang lain. Padahal mahasiswa itu entah dari mana cari uang untuk ujian itu. Kadang-kadang kalau yang kaya oke lah, kadang yang anak-anak yang kurang mampu itu mereka nggak mau, udah kalah. Merengek-rengek orang kaya itu menangis-nangis minta uang ujian kan. Nah, jadi karena itu ada kebijakan di fakultas dengan komitmen bersama dalam rapat disepakati bahwa untuk ke depan kita tidak ada lagi yang pemberian ini. Sepakati dekan buat peredaran selesai. Karena ada satu prodi, saya tidak menyebutkannya. Tidak hanya nasi yang diminta Pak, rokok minta. Sudah rokok, aku minta yang lain-lainnya. Beranak-anak permintaan itu. Karena tidak ada larangan seperti itu. Tapi dengan ada pengendalian seperti itu, nggak ada lagi. Nggak ada dosen minta rokok, nggak ada dosen minta teh terbuer aja lah. Ada yang gue minta teh terbuer. Ada teh terbuer dan ada, oh apa dulu ya, rokok dulu ya, rokok ada bungkus orang ya. Ada yang seperti itu ya. Nah, jadi nggak apa namanya itu, banyak akibatnya kalau kita biarkan kondisi seperti itu ya. Makanya sepakatnya kita untuk menghilangkan budaya seperti itu. Larangannya nggak ada sebenarnya, hanya masalah konsep gratifikasi ini. Apakah itu termasuk gratifikasi? Kalau kita tanya ke KPK, iya katanya itu masuk gratifikasi. Termasuk ketika selesai wisuda, ya bahan baju bawana, gratifikasi kah itu? Iya. Nah, maukah kita menolak? Harusnya ditolak ya. Kalau hal seperti itu di KPK itu ditayangkan di lemari itu. Ini gratifikasi dosen ketika selesai dia sudah masih mengasih ini. Kita tayangkan itu. Sehingga nggak mau lagi mahasiswa melakukan seperti itu. Nah, tetapi resistensi tentu harus tetap ada ya. Pasti banyak yang menolak itu. Nah, mungkin lah awak mau uji sampai masa ada minum lah. Menguji sekian, pasti banyak resistensinya. Nah, gimana kebijakan itu bisa diselesaikan oleh pimpinan? Itu yang kita minta. Jadi ada penolakan. Ya kita mengharapkan makan siang itu memang dari ujian ya. Oh, ada ujian sampai selesai makan siang makan ini. Tapi nyata nggak ada makan siang. Itu kita yang beli nasi sendiri ya kan. Siap nggak kita dengan kondisi seperti itu? Nah, jadi kita kalau itu komitmen bersama pasti bisa. Kalau ada penolakan, bagaimana kita bisa menghadapi penolakan-penolakan tersebut? Saya kira itu. Kalau di LBS sudah dilakukan, ada surat edaran dari Pak Rektor menyatakan itu. Malahan untuk ujian terbuka pun tidak ada. Penguji itu nggak kasih, kalau akan dikasih minum, fakultas ngasih minum. Tapi kalau dia mau ngasih undangan dia waktu ujian terbuka S3, silakan aja kan. Tapi yang penguji tidak berhak mendapatkan sesuatu dari yang diuji. Ya, karena layanan itu kan macam-macam ya, ada yang menumpuk karena itu kan ada nanti kan dilihat oleh khalayak gitu kan. Ya, jadi itu tinggal bagaimana kita menyikapi hal seperti itu ya. Mungkin kita dengar juga nanti pengalaman di MIPA ya, apakah hal seperti itu. Pak Dekan, pertanyaan Widya itu bisa dijawab Pak Dekan? Gue tadi. Terima kasih Bu Ida, belum seksi saya jawab aja Bu ya, biar gak seksi sedikit. Bapak Ibu, di MIPA itu pernah kita larang nggak boleh lagi ya ketika ZI ini. Tapi ternyata yang bikin kacau kembali itu adalah di MIPA itu kan banyak riset dosen. Rata-rata mahasiswanya itu banyak tamat 3,5 tahun itu, kenapa payung penelitiannya banyak. Jadi dijawab oleh mahasiswa, ini bukan kami yang beli Pak, ini dosennya. Dosennya itu kan pengujinya, pembimbing di dalam, kan iya ini saya yang belikan gitu.
Tapi kan masalahnya nggak mengerti itu bahwa dibelikan dosennya, karena ada risetnya Bu. Jadi wajar lah karena penguji ini sudah membimbing mahasiswa yang tim riset, ya wajar lah. Kalau saya biasanya saya bawa keluar Bu, yang lainnya makannya taruh di depan itu ada buah sama macam, tapi itu udah dari riset. Tapi bagi yang lainnya mereka agak gengsi juga begitu Bu, terutama yang bapaknya beruang Bu ya, yang banyak uang, anggota bagi itu kan buat tunjuk kan ada bagi aja Bu. Akhirnya sekarang mulai lagi tidak seragam. Tapi rata-rata mahasiswa yang tidak mampu memang mereka tidak menyediakan. Jadi kalau yang menyediakan itu ada dua aja indikasinya. Yang pertama dosennya punya penelitian, yang kedua bapaknya beruang begitu. Tapi nanti kan kita tegaskan lagi Bu bahwa memang kemarin itu kan COVID, jadi banyak yang nggak kelihatan ya. Sekarang ini kan sudah offline, rata-rata offline ya. Biasanya di prodi Bapak Ibu ketika ini prodi yang menyiapkan minumannya. Jadi di prodi kan ada anggaran rumah tangga. Mereka berikan yang mau teh atau air mineral di prodinya sudah ada. Nah kadang-kadang kue-kue ringan itu kadang-kadang juga prodi mencarikan. Tapi ada 1-2 memang yang mahasiswanya saya bilang seperti tadi Bu, yang memang kalau tidak tim risetnya yang punya uang tadi. Katanya cuma sekali ini kok Pak, ini juga cuma makanan nggak apa-apa, kami nggak terbebani. Tapi itu kan buat yang lain nggak mungkin dijelaskan gitu ya. Jadi mungkin kita akan buat aturan lagi, dipertegas lagi, karena ini sudah hampir offline semua kegiatan ujiannya, diajarkan lagi bahwa dilarang memberikan itu. Kecuali di luar kita nggak mengerti, yang kita kontrol kan dalam ruang Bu ya. Tapi setelah itu mahasiswanya akan memberikan ke dosennya sebagai karena penguji pembimbing, itu kan urusan dia. Nah yang kedua terkait dengan yang datang-datang memberikan ini Bu ya, setelah wisuda mereka sukses dan bekerja. Kemudian karena dia dekat dengan kita ketika pembimbingnya, dia membawa sesuatu, itu kan tidak ada hubungan dengan kepentingan lagi. Dia cuma berkunjung, benchmarking dengan kita atau bertemu dengan kita karena mungkin tanda petik kangen dan rindu ya, ini beda ya tanda petik itu. Dia kasihnya oleh-oleh tapi nggak ada kepentingan dengan kita. Tapi kalau misalnya ada urusan setelah itu dia kasih, saya pikir itu bagian dari gratifikasi ya, pendidikannya. Nah, ketika kita bicara dengan inspektorat terakhir kemarin tuh Prof, itu tidak masuk gratifikasi Prof. Gratifikasi itu ada ukurannya di atas 500 juta. Itu berarti cuma dia kasih kue, kasih buah, itu nggak masuk gratifikasi Pak, kata inspektorat. Ya, kali sebenarnya satu lagi ini misalnya nih setelah Pak, ini setelah narasumber ini saya diberi plakat nggak Pak ya? Enggak. Kalau diberi plakat di foto berarti saya sudah gratifikasi. Dari narasumber di sini saya kasih plakat itu gratifikasi kata orang. Saya tanya itu Bu, pindah apa itu nggak plakat itu kan souvenir katanya. Yang gratifikasi itu yang anggarannya di atas 500 juta. Cuma dibuat kerupuk singkong itu bilang gratifikasi. Nah, saya tanya betul. Kebetulan di LPMP Jawa Barat ya, itu kan mereka peringkat 1 tuh. Kita coba searching di webnya, di lemari gratifikasinya itu ada kotak bakpia, kotak apa gitu kan di dalamnya. Ini kenapa ini dibawa oleh itu gitu. Terus di MIPA ketika gratifikasi kemarin, saya sulap juga sebuah lemari, saya letakkan di dalam itu beberapa kantong kerupuk keripik begitu. Ini apa? Ini gratifikasi Pak, ngapa mubazir di sini? Kalau dibawa orang, jangan Bapak makan sendiri, kasih sama-sama dinikmati. Ini kan ucapan terima kasih dia. Kecuali dia minta nilai atau apa tuh nggak boleh Pak. Kalau dia berkunjung, kemudian rasa syukur dia udah jadi pejabat atau jadi apa, itu kan oleh-oleh sama aja Pak dengan kita pergi ini katanya. Itu pemahamannya Pak. Itu yang sudah selesai ya Pak. Itu dari yang sudah sekolah bekerja. kemarin. Tapi kalau mahasiswa kan enggak Pak ya? Yang mahasiswa kalau dia mereka ujian, itu yang perlu kita wanti-wanti. Karena itu kita mungkin buat larangan. sebagusnya dilarang Ibu ya. Karena tapi mahasiswa itu lihat di depan itu Bu sekarang setelah mereka ujian, itu macam-macam berbuatnya Bapak Ibu dia traktir teman-temannya, berfoto dengan segala gaya, kan udah kehabisan gaya berfoto juga, ada backdropnya segala macam. Tapi itu kan urusan dia ya urusan dia, tentu yang bapaknya beruang tadi yang melakukan. Tapi saya setuju untuk Bapak Ibu kalau bisa Pak Ketua, karena semua sudah di UNP ini melakukan zona integritas, bagusnya itu SK Rektor. Ya dulu saya buat itu akhirnya kok MIPA beda sendiri karena anak-anaknya kan suka banding-banding Bapak Ibu. Itu ketika itu saya buat itu marah di FIS biasa aja Pak, karena dikasih keranjang buah
kadang ada replika rokok pada tempat itu, oh di MIPA nggak ada gituan, mereka banding-banding. Jadi saya setuju Prof lewat Pak Ketua, kita bikin edaran itu bahwa siapapun nanti yang jelas ketika ujian tidak boleh menyediakan, mahasiswanya yang menyediakan makanan. Kalau juga mau minuman, prodi saja yang menyediakan. Karena 2 jam itu kan haus juga tuh ya. Biar prodi saja yang menyediakan air seperti ini, misalnya begini. Itu contoh. Terima kasih, saya kembalikan. Oh, Pak No, moderatornya. Terima kasih Pak Dr. Yudi. Tapi intinya ya Pak ya, ini yang bertanggung jawab itu pimpinan dari pimpinan prodi, pimpinan departemen sampai pimpinan dekan dalam Ibu Tasya Prima. Karena ini yang beliau lah yang mengeksekusi seluruh jenis-jenis kegiatan untuk zona integritas ini, gitu ya Pak ya. Ada lagi Bu yang Bapak Ibu mungkin ada yang ditanggapi dengan ada pertanyaan satu lagi, silakan Bapak Ibu. Bu Mimi, silakan Bu Mimi. Dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan. Terima kasih Pak Kaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ketua, tapi dari ini ya pembentukan SK dari manajemen perubahan. Jadi di slide tadi ini banyak yang jadi pertanyaan karena baru ya Pak, karena memang ini hal yang baru bagi kami sehingga masih meraba-raba Pak. Yang pertama terkait rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK WBPF. Bagaimana rencana kerja yang akan kami lakukan ini Pak nantinya, dan target-target prioritas yang relevan, dan tentunya bagaimana cara membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi ini Pak. Mungkin itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu juga kami sampaikan Bu Mimi bila di bidang manajemen perubahan ya Bu Mimi. Ada lagi Bapak Ibu, satu lagi terkait dengan zona integritas. Silakan Bapak Ibu, baik yang tim zona integritas PP maupun Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Juga perlu kami sampaikan ke Pak Ketua bahwa di FPP kita masih mungkin ke Pak Dekan FIPA nanti kita bantu juga seperti apa bentuk dari zona integritas dari FIPA juga kami membantu. Jadi untuk Bu Mimi mungkin mohon masukannya Prof terkait dengan manajemen perubahan tadi. Baik, terima kasih dari area manajemen perubahan ya. Memang manajemen perubahan itu inti dari ZI semuanya ya. Semuanya berawal dari sana dan berakhir juga di sana gitu ya. Pertama tentang rencana kerja, yang diminta itu rencana kerja semua area ya. Untuk manajemen perubahan sendiri apa rencana kerjanya, untuk penataan tata laksana, sistem manajemen, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, semuanya pasti mempunyai rencana kerja. Nah itu berada di bawah pengawasan manajemen perubahan. Jadi kita memberikan namanya ini rencana aksi ya. Apa hal-hal yang akan kita lakukan terkait dengan misalnya ya perubahan pola pikir. Gimana cara merubah pola pikir? Pola pikir apa? Tentu kita di fakultas ini pasti punya orang-orang yang perilakunya lebih dibandingkan dengan teman yang lain, yang bisa dijadikan sebagai role model. Ada sambil mengajar dia bisa juga menghasilkan publikasi ilmiah. Nah, bagaimana dia bisa menghasilkan publikasi ilmiah? Nah, seperti apa pola pikirnya? Bisa kita jadikan sebagai dasar untuk itu ya. Ada orang yang mengajar aja kan, nggak pernah menghasilkan karya-karya publikasi dan sebagainya. Ada orang yang semuanya bisa. Nah, pola pikir seperti apa yang harus kita tanamkan kepada semua jajaran ini agar kinerja kita itu bisa seperti itu. Nah, itu bisa. Makanya ada rencana role model ya.
apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pengembangan UPK? Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang menjawab itu. Itulah yang menjadi program kerja manajemen perubahan sendiri. Ya, pola pikirnya seperti apa? Siapa yang akan dijadikan role model? Apakah Bu Dekan atau wakil-wakil dekan, semua ketua prodi, ketua jurusan sebagai role model? Kalau sudah jadi role model harus mengikuti seperti itu ya. Jangan yang role modelnya lebih jelek pula nanti daripada yang ingin menirunya gitu ya. Nah, itu kita pilih orang-orang ya. Itu bukan berarti pimpinan tidak bisa dijadikan role model. Jadi pimpinan dia, tapi itu di kalangan dosen itu ada juga. Kalau dulu kami ada role model untuk penelitian, role model untuk pengabdian, role model untuk pengajaran ya, karena dia punya LMS-nya bagus, e-learning-nya bagus, nah bisa dijadikan role model. Ini terserah pada kita ya, apa yang mau kita jadikan role model di fakultas kita ya. Ya jadi tinggal menjawab pertanyaan ini aja Bu. Inilah aksi yang akan kita lakukan. Tata laksana misalnya, kalau belum ada SOP itu harus buat SOP apa yang harus dibuat, e-office apa yang harus dibuat. Lalu bagaimana manajemen keterbukaan informasi publik ini? Siapa yang akan menjadi juru bicara di fakultas ini, misalnya ya? Di mana bisa didapat informasi-informasi seperti itu? Nah, jadi silakan dipateni ya, dibaca secara hati-hati, lalu apa yang bisa kita lakukan terkait dengan masing-masing. Nah, bukti-bukti itu nanti akan dimasukkan ke inspirasi Diki sekarang ya, kalau dulu namanya LKE. Nah, itu sepertinya ya. Apakah sudah terjawab? Ibu? Iya, terima kasih. Nah, baik, terima kasih. Kalau belum kuat nanti Pak Z ada mau menjelaskan lagi ya. Ada juga pengalaman baik yang akan disampaikan oleh Pak Dekan MIPA ini. Mungkin kita dengar dulu pengalaman baiknya. Mungkin dari sini bisa terjawab apa yang masih ada di kepala kita masing-masing. Gimana Pak? Ya. Pak Nov? Ya, untuk selanjutnya mungkin ke Pak Dekan dan MIPA, beliau yang berpengalaman terkait dengan zona integritas ini. Silakan Pak. Mungkin tayangan dulu Pak terkait dengan bagaimana di MIPA sampai saat ini gitu. Pak Moderator, yang saya hormati Pak Prof. M. Zain, Ketua Reformasi Tersebut di Padang, Bu Representatif ya, Pak Wilisir, kemudian Bu WD1, WD2, insyaallah sebentar lagi berubah status gitu ya, diperbaharui seperti saya. Terusnya Bapak Ibu yang dosen-dosen Fakultas Pariwisata Perhotelan yang saya banggakan dan saya hormati. Sebenarnya sungkan juga nih Pak Prof. Zaim, karena MIPA kan belum sampai ke tahap yang berhasil paripurna ya, karena di PANRB-nya sudah 2 kali ya, di PANRB-nya gagal. Yang pertama itu gagalnya karena memang kita belum lengkap gitu ya datanya, padahal kita sudah dapat nomor 1 di tingkat nasional. Nah yang tahap kedua ini gagalnya karena administrasi dulu, kemudian nanti di EBP nggak terjadi. Yang pertama adalah adanya salah seorang dosen kita yang memang tidak selesai di Jepang, kemudian terkena denda dan dia sudah bayar utang itu cicil mencicil, kemudian dari temuan terakhir itu masih ada utang 52 juta dengan inspektorat dan kita bayarkan utangnya, sudah selesai, kita full kembali. Pas penilaian terakhir ada lagi kasus non akademik Bu Yuliana, 52 kasus non akademik, kita kaget. Itu urusannya bukan di kita di UNP, karena penilaiannya adalah secara keseluruhan. Sehingga kita coba melengkapi Bapak Ibu. Injury tab pas terakhir waktu itu Kamis, informasi dari universitas itu katanya sudah siap tapi belum disubmit.
Dia dikasih Pak Prof waktu itu kita diskusi dengan inspektorat, dikirim aja Pak begitu. Padahal mereka sudah selesai menilai, kita kirim hari Jumat. Ya mungkin salah satu untuk penyebabnya, padahal kita sudah all out ya dengan bantuan Pak Zaim dengan Pak Awizet. Nilai kita dari inspektorat itu lebih tinggi dari yang tahun sebelumnya. Tapi gagal ke Padar B. Yang kedua mungkin karena dia kuota Pak. Tentu lawan kita adalah keperawatan UI sama ITB waktu itu ya. Jadi ada cuma jatahnya 2, kita yang peringkat ketiga nggak lolos. Ya salah satunya mungkin ya memang data kita belum lengkap. Bapak Ibu, kita ingin memesankan satu, ini kerja zona integritas ini memang cukup berat ya buat kita di fakultas, tapi saya yakin dengan kebersamaan kita, insya Allah ini bisa kita lakukan. Tapi yang paling penting Bapak Ibu lah bagi saya di fakultas, karena memang mental timnya, walaupun tadi bilangnya tim tangguh lah, tim hebat lah begitu, tetap juga kewalahan nih Pak Nok, apalagi yang timnya gonta-ganti pasangan begitu ya. Ada yang timnya ini pergi sekolah ganti lagi yang baru. Ada timnya ini ibu-ibu dia hamil muda, ada hamil tua, dan ada yang hamil melulu begitu Bapak Ibu. Ganti lagi. Ya, tahun ini dia hamil, kemudian melahirkan cuti. Tahun depan kita masukkan lagi, dia hamil muda lagi, jadi hamil melulu. Tapi inilah iramanya. Tapi satu yang penting pesannya Bu Dekan mewakili ya Bu Dekan. Zona integritasnya adalah cara kita melakukan perubahan layanan. Bagaimana kita melakukan memberikan pelayanan semaksimal mungkin dengan memperbaiki sistem dari internal kita Bapak Ibu. Dan saya yakin memang ini sangat bagus. Cuma mungkin waktu kita di Prof satu waktu kita nggak cukup ya, karena memang kita di fakultas ini tugas tambahan. Kita punya kegiatan lain juga, apalagi dosen yang dalam fakultasnya sangat banyak. Kalau di kementerian yang perkantoran itu mereka kan masuk jam 8, kuliah 16, memang stay di kantor itu. Jadi mereka bisa melakukan full. Jadi kelemahan selama ini mungkin buat evaluasi buat kita Pak Prof. Nanti akan kita coba kerjanya lebih banyak kepada teknik. Misalnya melakukan evaluasi itu setiap manajemen area ini, yang 6 itu setiap 3 bulan terus ada evaluasinya. Nah kita sibuk tidak melakukan itu. Nah mudah-mudahan nanti di setiap manajemen area perubahan itu ada teknik yang mengingatkan kita untuk melakukan itu. Tapi sekali lagi nawaitunya Bapak Ibu, saya kan Pak Rektor punya niat dengan adanya zona integritas ini kita bisa memperbaiki layanan kita, dan di MIPA kita sudah merasakan perubahan layanan itu. Ini videonya 10 menit, kalau diputar habis nggak Bu? Atau video ini saja ya? Bapak Ibu ingin menonton saya di video atau nonton langsung begini? Ya video aja dulu. Video aja dulu ya. Oh. Video lebih ganteng Bu ya, karena ada editnya Bu ya. Ini Bu ini satu sesama seperjuangan dulu Bu ya. Seperguruan. Tapi beliau sudah lebih gurunya dari saya masih belajar. Karena belum dapat WD satunya, Bu yang masih belajar WD satu. Nah sekarang Pak Bu sambil melihat ini ada perubahan yang nanti kita tampilkan, tapi tidak sebagus yang EPP lah. Ini EPP beri plus, ini EPP nomor 1 sekarang ikunya. Selamat Bu. Ya, misalnya MIPA nomor 1 atau nomor 2, sekarang MIPA itu terlempar ke nomor 6. Gantian. Ya, gantian bukan gantian Bu, karena memang EPP hari ini jauh lebih hebat dari MIPA. Luar biasa. Sambil menjelaskan Bapak Ibu, ini surat menyurat kita memang sudah by sistem. Jadi saya bekerja dimanapun, kapanpun saya bisa bekerja lewat memantau pekerjaan di fakultas ya, karena memang sudah kami menggunakan ID kita. Keluar nggak suaranya Pak? Dalam implementasinya ada beberapa tahapan, yakni reformasi transformasi. Dalam mentransformasikan agar birokrasi tersebut menjadi ramping, efisien, pelayanan yang baik. Karena zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya
Kadimpa Dr. Yusri SPDMSI dengan sangat senang dan bangga melaksanakan program zona integritas yang diadakan di Fakultas kami. Dicanangkan tahun 2020 oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Presiden Indonesia sebagai Direktur Pelaksana PSI tersebut Padang melakukan gerakan yang paling dalam melakukan inovasi dan perubahan. Inovasi yang kami lakukan ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap semua layanan kependidikan, baik dosen, teknik, mahasiswa maupun pihak eksternal yang ingin mendapatkan layanan prima dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ini sudah ada ya Bapak Ibu ya, tetap sudah ada ya. Coba dulu. Alhamdulillah, semenjak program zona integritas diberlakukan di Fakultas Matematika dan Ilmu Alam, ini sudah membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Di mana dengan program studi kami mendapatkan akreditasi internasional asing. Mulai dari program itu sudah mulai konversi unggul dari BPT, yaitu program studi pendidikan biologi, program studi biologi. Program studi lainnya yang mendapat para yang berarti sungguh sehingga bukan hanya solidaritas adalah kami selain akreditasi internasional program studi, kami juga memiliki program studi akreditasi unggul dari Lampu Sama, Lamdik dan Bante. Bapak Ibu sambil menonton video ini nanti harus dibuat Bapak Ibu ya di akhir tahun. Diminta nanti pelapornya Bu Weni juga Bu Lena ya. Karena nanti ketika kita udah ke sistem dia minta video profilnya. Ya ini kita buat Bapak Ibu ya, ini memang agak amatiran sehingga kurang bagus ya, tapi ini sudah yang terbaik yang dilakukan oleh Bapak ya. Proyeknya sudah dengan pelapor yang kita miliki. Sebenarnya kalau lihat pelayanan Ibu Liana, Bu Ani, di sini lebih bagus sebenarnya karena memang pelayanan manajemen perhotelan itu dilakukan kan ada di sini ada akan ini Pak Aan ya. Seharusnya di sini nanti kalau lebih cepat berhasil Ibu. Karena sebenarnya sudah diterima pelayanan sebenarnya. Di sini pelayanan saya pikir sangat bagus ya, karena memang SOP-nya cukup banyak gitu ya Pak Aan ya. Nah, mungkin yang di website mungkin Pak Wilana ya, mungkin di pelaporan karena memang dia juga whistle bulletin sistemnya perlu disiapkan. Tadi disampaikan Pro Syahid tadi kita punya sistem pengaduan, ya orang bisa melakukan pengaduan. Ini nanti kita buat ya, nanti mungkin di presentasi saya juga ada di sini.
bekerja melalui kartu data info dan AC.id. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik melalui metode pemeriksaan dan sasaran pengakuan pegawai. Sampai standar pelayanan yang sudah diterapkan serta semua informasi pelayanan dapat diakses melalui website terbuka. Dan sebagaimana sama terbaru dalam pelayanan surat kemahasiswaan. Saya tidak perlu repot-repot ke bagian akademik MIPA karena akademik MIPA bisa diakses di mana saja. Saya juga pelayanannya lebih cepat dan mudah dilakukan ketimbang kita mengurus secara manual. Dengan adanya fitur layanan pengaduan, saya sebagai mahasiswa dapat merasakan bahwa pengaduan tersebut berjalan secara cepat, efisien, dan dapat dilakukan di mana saja tanpa harus datang ke kantor untuk melakukan pengaduan tersebut. Di office kami dalam mengajukan surat di lingkungan Mahkamah FIPA Universitas Muhammad Badan. Dengan menggunakan IOS FIPA, tidak perlu mengadakan surat ke kantor bagian kami tuju. Hanya dengan melakukan surat di office, kami akan mengetahui posisi surat tersebut. Selain kemudahan yang kami dapatkan di IOS, FIPA juga memberikan apresiasi kepada tenaga pendidik yang memiliki kinerja yang baik di setiap bulan. Ini perlu nanti Bu Ede ya, perangkat yang diberikan kepada teknik sekali 3 bulan nanti butuh waktu ya lumayan teknik. Tentunya perlindungan dari semua kita sepakat bersama dalam mendukung dan menjalankan program yang sudah dibuat oleh tim ZI MIPA. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya pikir dari video tadi sudah lengkap semua Bapak Ibu ya. Beberapa ini buktinya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu kalau dapat penilaian dari kementerian, ini kemarin nilai kita sangat tinggi Bu, nomor 5 di nasional, tapi ini di panel B-nya nggak masuk juga. Nah yang terakhir itu nilainya nggak sampai di kita Pak, sertifikatnya sampai sekarang belum. Ya, belum sampai di kita, informasinya nilainya tinggi, cuma karena kasus tadi Bapak Ibu ya. Kami udah bayarkan utang 52 juta, Ibu pakai uang koperasi MIPA, sebenarnya kan jelas bayarnya pakai apa itu. Saya akan tagih ke Pak Rektor untuk diganti uangnya, karena itu uang koperasi dosen kan. Tapi karena kita ingin dapat yang terbaik, kita bayarkan. Ternyata ada lagi kasus yang mudah-mudahan nanti ketika ini kita karena sudah semua Bapak Ibu ya, kasus-kasus yang mengganggu itu bisa mengurangi bisa diselesaikan. Bapak Ibu saya ingin pesankan ke tim ya, mungkin ke fakultas juga. Di ZI itu dia perlu keterbukaan informasi Bapak Ibu. Oleh sebab itu web DPP itu harus kalau bisa memang hidup Bapak Ibu ya, jangan mati gitu. Ada informasinya yang sudah 3 tahun lalu nggak diupdate juga, itu kan kalau ibarat makanan atau makhluk hidup sudah berbau itu Bu ya. Jadi sudah expired beritanya. Oleh sebab itu potret fakultas nanti bisa dilihat di webnya. Kami punya potretnya yang bisa nanti dibuka. Tadi Pak Nur saya lihat sudah masuk ke dalam dan ada memang beberapa dokumen yang kita kunci karena sedang maintenance. Selebihnya bisa dilihat di sana. Ini sekitar gambaran fakultas, ini saya pikir promosi saja Bapak Ibu. Ya, MIPA mengelola 21 program studi. Tambah lagi program studinya banyak, ada yang di luar yang sedang kita benahi Bapak Ibu. Tambah lagi ada prodi yang memang diarahkan ke MIPA, tapi sekarang sudah berubah buat kedokteran hewan, sudah ke fakultas kedokteran, sudah berkurang. Nah ini buah dari Bapak Ibu dari ZI sudah mengantarkan beberapa program studi karena memang layanan yang kita perbaiki sehingga berpengaruh kepada beberapa indikator di program studi terkait dengan layanan sehingga di MIPA sekarang akreditasi internasionalnya 7, 6 ASIN dan 1 EODA dan hampir tiap minggu Bapak Ibu di MIPA itu datang orang benchmarking terkait dengan ASIN dan pelayanan namanya gugus penyimpanan mutunya.
Bapak Ibu yang ingin saya tekankan di sini Bapak Ibu, nanti bagaimana Bapak Ibu membuat inovasi ya. Sekarang kita sampaikan inovasi kita bahwa di MIPA itu sudah melayani layanan digital. Itu sudah lama itu Pak, gak inovasi lagi katanya. Tetapi inovasi yang di MIPA Bapak Ibu buat di EPP itu inovasi namanya. Karena di EPP kan belum ada. Misal saya nggak tahu di udah ada nggak Pak? Ya, bagaimana saya dengan dekan wakil dekan itu komunikasi via elektronik. Jadi kalau ada surat yang masuk saya bisa diskusikan. Nanti saya contohkan Bapak Ibu. Kalau itu belum ada terus dilakukan di EPP. Berarti inovasi di EPP itu boleh. Tapi kalau di MIPA nggak inovasi lagi. Yang kedua, digitalisasi di bidang gugus penjaminan mutu. Di MIPA itu monefnya, pemonef atau auditornya tidak perlu lagi menemui kaprodi masing-masing. Dia bisa memonefnya lewat sistem Bapak Ibu, karena semua sudah kita masukkan ke sistem. Nah ini diakui kemarin sebagai inovasi kami karena memang 2022 ini nggak ada. 2021 nggak ada, 2022 diakui. Tapi kalau nanti saya masukkan lagi di 2023 ini nggak dianggap lagi gitu. Jadi harus mencari lagi yang baru. Kemudian kepuasan layanan ya. Ini dianggap lagi tidak baru ya sekarang, karena kalau tahun 2000 masih dianggap baru karena ada sentuhan yang barunya kita masukkan. Kemudian yang whistleblower sistem ini masih diakui karena memang masih ada perubahan-perubahan yang kita lakukan di dalamnya. Jadi nanti bagaimana Bapak Ibu di fakultas ya, ketua timnya atau masing-masing di area perubahan 1/6 melakukan sesuatu inovasi. Kecil tidak apa-apa tapi dilakukan. Nah setiap inovasi yang dibuat direncanakan dengan baik, kita tetap juga melakukan PPPP itu Bu Ilana ya. Ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, ada evaluasinya, kemudian ada tindak lanjutnya segala macam. Dia kembali ke situ juga. Belum maksimal tidak apa-apa. Yang penting kita kemudian kedua setelah evaluasi kita lakukan, berikutnya kita akan melakukan hal ini. Kecil-kecil tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya. Nah ini office kami yang kami buat ya. Memang sejak 2020 sudah kita perbaiki lagi. Ya. Kemudian ini nanti di pelaporan nanti Bu WD2, apakah nanti WD2 tetap ketuanya atau siapa, yang jelas masing-masing nanti akan membuat laporan perubahan untuk existing. Nah terkait dengan yang akan dilaporkan 31 Agustus ini Bu Liana, nanti dimasukkannya mana yang ada dulu Bu ya. Tapi yang saya pikir yang penting adalah timnya Bapak Ibu. Jadi kemarin pertanyaannya adalah boleh tidak kita mengganti tim Z itu tiap saat? Boleh, asalkan ada rasionalnya. Yang paling penting adalah timnya itu siapa, kenapa dia yang ditunjuk, alasannya apa. Nah setiap ada perubahan itu penting ada rapatnya, ada absennya, ada foto-fotonya ya. Dulu kita pemalas berfoto Bapak Ibu, sekarang jadi narsis ini. Situ ada kegiatan jangan lupa foto gitu. Nah pernah Bapak Ibu kita menyampaikan di manajemen perubahan, kita bilang tiap minggu kita melakukan rapat MPF. Di sini kan juga ada Bapak Ibu ya. Kita ada undangannya, ada notulen, ada absennya. Tapi kita lupa berfoto-foto Bapak Ibu. Akhirnya waktu itu kita modifikasi sedikit, saya minta semua pimpinan bawa baju 6 setel. Foto sesi pertama bajunya ini, kemudian kedua bajunya ini gitu Bu, kayak jadi pesenso gitu Bu, ganti-ganti pakaian masuk rumahnya. Kemudian berikutnya bajunya agak sama, kemudian duduknya beda-beda karena ada waktu itu hampir tiap minggu 6 bulan, berarti sekitar ada 30 rapat begitu, sekitar 20 tuh gak ada fotonya. Sebenarnya dia minta kan, rapat kita ada, cuma lupa berfoto. Nah ini Bu sudah berfoto nggak Bu saya sekarang? Ya saya berfoto. Pakai video Pak. Video ya? Ah itu keren tuh. Nanti diminta fotonya.
Benar nggak nih? Ini kan bagian dari sosialisasi atau apa dinamanya tadi? Apa nih Pak? Sosialisasi kan? Ada nggak sosialisasikan ini masih kurang ini? Bapak Ibu ada dosen, ada CS nggak masuk kan? Nah, harusnya tadi nanti dipanggil CS ke orang Pak depan foto gitu. Ada CS-nya, nanti satpam dimasukkan. Kita aja Bapak Ibu, ini seluruhnya ada di Zoom-nya, kok nggak ada satpamnya? Satpamnya di luar, berarti nggak ikut katanya. Kita bilang waktu itu satpamnya ikut sosialisasi ketika ada banner sama apa namanya di web sama baliho kita. Mana fotonya ke situ? Ada baliho kita kirim. Oh ya oke lah. Jadi sampai sejauh itu Bapak Ibu. Nah ini yang terkait dengan penjaminan mutu yang kita lakukan juga elektroniknya. Nah ini kepuasan lain Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ke MIPA kalau sebagai tamu nanti akan ada kartu identitas diberikan, kemudian Bapak Ibu disuruh mengisi. Kita punya kemarin tuh Pak Ketua 16 tab ini, jadi saya letakkan di beberapa unit. Ternyata tidak efektif juga kita evaluasi. Misalnya di BUMN itu kan jarang orang datang itu untuk apa, ada kita tarik. Kemudian ada di beberapa unit wilayah yang kita letakkan sehingga datanya ada yang kosong tadi Pak ya, di sistemnya belum kita buang. Tapi tabnya sudah kita ambil kan tidak efektif karena layanan tidak banyak. Yang bagi melayani banyak itu adalah di akademik dan kemahasiswaan. Jadi ini salah satu juga Bapak Ibu yang kita lakukan, di mana setiap orang yang datang ke MIPA, tamu gitu ya, diminta dilayani, kita berikan apa namanya sistem pelayanan ini. Ini bulan sistem juga, bisa bulan sistem nih Bu Juliana. Ini harus dibuat karena ini salah satu nanti untuk WBK-nya. Jadi kalau ada nanti yang di kita yang melakukan korupsi gitu di gratifikasi segala macam, orang bisa melapor ke sini. Tapi ini kita buat Bapak Ibunya orangnya bertanggung jawab. Jadi siapa yang mengisi ini kita minta dia melampirkan KTP-nya. Kita tidak mau mencari orang yang lempar batu sembunyi tangan. Dia jelek-jelek kan sudah menghilang. Kita sudah merinding atau apa dia hilang, tapi dibuat. Tetapi yang bisa membuka ini Bapak Ibu nantinya orang-orang tertentu. Di MIPA kita buat 2, kita SK-kan Bu. Di SK-kan bahwa yang bisa membuka ini adalah orang-orang yang kita percaya. Biasanya ini kemarin ini dekan senior Bu, dekan senior sama SPI senior. Ya yang kita minta mengisi ini apa menjadi penanggung jawab. Ya selebihnya ini Bapak Ibu perubahan-perubahan yang kita lakukan. Yang tentunya nanti Bapak Ibu di ZI masing-masing area bertanggung jawab. Masing-masing area nanti ada manajernya Bu Yunipuan untuk mengisi ke sistem ya. Nanti dibuatkan perubahan-perubahan. Sekali lagi Bapak Ibu, perubahan yang dilakukan ada perencanaan, kemudian belum terjadi perubahan yang besar, yang signifikan, tetapi diketahui kenapa dia nggak berubah, itu boleh Bapak Ibu. Yang nggak boleh itu kita lakukan perencanaan, tidak kita lakukan, itu jelas kita di apa sama inspektoratnya. Kalau kita lakukan, tidak kita evaluasi itu kena juga. Sudah kita evaluasi, kemudian ada tidak lanjut, tidak juga kena juga. Jadi bantu polisi menilang, selesai ini gitu ya. Tapi bagi saya Bapak Ibu, ini suatu perubahan kita jalani saja. Karena nawaitu pimpinan kita ini untuk memberikan pelayanan terbaik buat mahasiswa kita, buat stakeholder kita. Ya Bapak Ibu, ini nanti saya berikan ke Ibu Ketua tanpa biaya tambahan Bu ya. Ini Bapak Ibu lampiran-lampiran nanti bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya. Tidak tahu ini apakah aktif linknya. Nanti Bu WD2 silakan berkoordinasi Ketua ZI. Di MIPA dulu Ketua ZI-nya WD1 Bu Liana. Karena WD1 banyak kita akreditasi, apalagi saya dapat prom studi yang di Stipar itu kewalahan. Saya pikir setelah melihat kontennya, oh cocoknya WD2, saya pindahkan ketuanya ke WD2. Pas yang WD2 ya, karena sudah dikasih tubuh Yuni Bapak Ibu. Nah ini sertifikat yang kita bisa jadikan nanti untuk penguatan Bapak Ibu. Nah ini inovasi yang dilakukan terkait dengan pengelolaan sampah Bapak. Ini diterima kemarin dan berapresiasi. Kita mengolah sampah-sampah bekas menjadi bahan bermanfaat ya. Nah ini Bapak Ibu mungkin yang dalam waktu dekat ini tinggal diadopsi aja Bapak Ibu ya, agar Bu Dekan ya, Bu Rektor dengan Bu Dekan itu kan sangat sibuk nanti itu. Tentu WD-WD-nya yang akan dilantik nanti lebih mudah. Ini beritanya Bapak Ibu. Jadi memang WD1, WD2 dan Pak Kaba ini harus kalau saya setiap hari itu ada kegiatan dia beritanya biar kita posting di sini. Ya, jadi karena dia lihat Bu,
Nah ini yang WPS tadi kita siapkan di sini, jadi orang bisa masuk ke dalam. Ini jaringannya, oke. Nah ini kirim pengaduan. Ini penting Bapak Ibu, salah satunya di penilaiannya sangat tinggi. Ya ini nanti dibuat Bapak Ibu ya. Ini ada pengaduannya kita buatkan syaratnya. Ya. Kemudian ini yang sistem ini mungkin perlu dibuat. Ini tidak bagus tapi sangat ketika COVID kemarin sangat berguna buat kita ya. Atau ini bisa dibuka di sini nggak? 18 Pak. Oh salah ya Pak. 19 Pak. Ini 24 ya Pak. Benar ya? Nah, ini ada Bapak Ibu, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Saya contohkan di sini sambil saya bekerja. Nah, ini ada surat dari Kajur Fisika masuk ke fakultas. Lihat suratnya boleh, kalau saya karena interupsi. Ini kan baru Bapak Ibu ya. Masuknya sekarang tanggal 16 ya, ini baru masuk berarti ada jamnya. Ini nomor surat agendanya berarti dari Kajur Fisika ada suratnya. Mudah-mudahan tidak rahasia Bapak Ibu. Ini saya coba lihat sekilas suratnya apa. Oh ternyata surat permohonan untuk apa nih Bapak Ibu? Memakai peralatan rapor. Kalau surat peralatan berarti kan ke WD2 ya? Benar nggak Pak? Nah saya tinggal pilih begini. Nah, singkatnya kalau kepepet Bapak Ibu surat saya begini saja. Proses sesuai. Ini paling gampang didirikan kan? Ya. Proses sesuai aturannya kalau kepepet gue kalau panjang waktu saya ini. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 16 Pak. Saya simpan Bapak Ibu. Kerja saya selesai. Ini sudah masuk ke Wakil Dekan 2 tadi ya. Nah ini dari Pak Rektor ini. Oh, nah ini yang sekarang hangat Bu ya. Nah, ini kan permintaan calon apa ya? Nah ini sudah ini tinggal karena ini sudah kita proses kemarin secara apa namanya Bapak Ibu. Ini kan WD2 aja ini ya. Nah, kita bilang arsipkan saja. Arsipkan. Sudah diproses secara karena kemarin suratnya sudah datang duluan kan. Suratnya kayak MIPA-nya terlambat itu harus kita proses, bahkan nama wakil dekannya sudah di kantong saya tinggal dikeluarkan gitu ya. Di sini sudah Bu ya, sudah. Oh, udah rahasia Pak. Oke. Apa-apa bisa selesai ya? Jadi saya bisa bekerja sambil mancing, sambil malam minggu. Karena ini 24 jam suratnya terbuka. Ini sangat membantu sekali Bapak ketika COVID kemarin. Jadi saya tidak perlu bertemu dengan ibu-ibu karena WD-nya atau ibu-ibu yang satu bapak-bapak ini. Nah, ini salah satu unggulan kita kemarin Bapak. Saya pikir ini bisa diadopsi. Dan ini sudah kita berikan juga ke UNP kemarin sistem ini, tapi di UNP nggak jalan juga Bu ya, surat kita sudah 3 bulan eksekusi juga, saya nggak tahu dia. Makin lambat. Ya, Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu ini periksa juga ini wakil dekan, misalnya ada surat yang lupa eksekusinya, tinggal dicari aja di sini surat tentang apa. Cari itu keluar lagi. Jadi dengan ini surat kita tercatat secara elektronik. Ini salah satunya Bapak Ibu ya, yang ada di MIPA. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Dan yang lain-lainnya bisa kita taruh di sini. Dan Bapak Ibu, dokumen-dokumen kami terkait ZI bisa Bapak apel di sini sebagian, kecuali yang sedang maintenance. Karena ini sekarang kita lagi memperbaiki, mungkin sedang ditutup ya Bapak Ibu ya. Ini dokumen ZI ditutup ya. Karena bisa nanti Bu ambil sebagian. Kayaknya nggak bisa dipilih. Bisa ya? Oh, oke. Loading. Jadi Bapak Ibu tim ZI silakan nanti. Nah ini nih ada di sini Bapak Ibu. Ya silakan dilihat. Ini partai integritas, ini instrumennya, ini LKE-nya. Yang akan diisi nanti Bu ini ya LKE ini kan diisi ya. LKE-nya diisi nanti kalau terkunci tinggal minta passwordnya minta ke WD2 ya. Kami terbuka Bapak Ibu untuk ini silakan demi kebersamaan kemajuan UNP. Kita siap berkolaborasi bekerjasama untuk kemajuan ini. Ya siap. Karena maju bersama itu beda daripada sama-sama maju, nggak jadi jadinya. Ya Bu Ilana ya. Oke. Silakan kunjungi web MIPA Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat menginspirasi. Dan sekali lagi nanti WD2 saya akan jam 2 nanti saya akan menjelaskan lebih detail
apa yang akan Bapak Ibu lakukan terkait dengan pengisian. Kalau saya ini kan jualan, Bapak Ibu melihatkan MIPA seperti ini. Kalau udah 2 nanti intens, misalkan Bapak Ibu misalnya dari perubahan nanti dokumennya apa? Misalnya SK Panitia ZI, perubahan seperti apa, rujukan nanti dia akan kasih tahu Bapak Ibu ya. Begitu ya Bu. Jadi 2 ya. Dan file yang saya tayangkan tadi Bapak Ibu sudah saya kirimkan ke Ibu PD2. Mudah-mudahan filenya sempurna sehingga bisa dibuka. Nanti bisa cek juga lewat sini. Terima kasih Bapak Ibu. Sambil menjadi narasumber, pekerjaan saya juga selesai juga sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan FIPA. Selanjutnya Pak Arwizat dari tim penilai internal zona integrasi Universitas Negeri Padang. Kepada Pak W kami silakan. Baik, terima kasih Pak Nof. Terima kasih Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaqibatulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Prof. Zaid selaku Ketua RP dan ZI Universitas Negeri Padang. Yang kami hormati Bapak Dekan MIPA yang berkenan hadir telah berbicara kepada kita semua tadi. Mudah-mudahan pengalaman atau strategi yang beliau sampaikan tadi dapat kita adopsi dengan baik. Kemudian yang kami hormati Pak Dekan FTT serta Bapak Ibu Wakil Dekan. Ada Bapak Ibu? Ya. Serta Bapak Ibu tim Tasko penyusunan LKI dan seluruh sivitas. ya, zona integritas di FFP dan seluruh sivitas akademika di Fakultas Teknik, Fakultas atau FPB. Teknik aja terkenal. Oke, baik berarti karena waktu kita singkat sekali, lebih kurang 10 menit lagi. Mungkin kami bicara dulu sedikit saja terkait dengan penilaian dari tim internal ZI UNP. Kami ada 8 orang. Tim penilaian ZI diketuai oleh Bapak Dr. Khairuddin MLMKes. Beliau sebenarnya sampai ke sini tadi karena beliau ada kesibukan, maka diminta kita untuk menyampaikan sedikit terkait dengan penilaian. Nah, Bapak Ibu, tugas dari tim task force nanti adalah mengisi LKE dalam bentuk isi form Excel ya Bu ya. Nanti saya tampilkan. Nah, itu sepakatan dengan Pak Rektor, dengan Pak Ketua tadi Pak Prof. Zaid. Tanggal 26 malam itu sudah harus di-upload ke sistem informasi Dikti. Nah, nanti dari sana nanti tim ADM ZI di UNP nanti kami serahkan pada tim penilai. Nah, kami malam tadi rapat juga dengan tim penilai 8 orang itu. Kami sepakat harus bekerja dalam waktu lebih kurang 2,5 hari dulu. Jadi maraton 2,5 hari sampai tanggal 29. 29 itu nanti akan kami kembalikan ke masing-masing fakultas untuk kalau ada revisi. Kalau revisi nanti setelah direvisi nanti dikembalikan ke tanggal 30-an atau 31 pagi. Kalau sudah dianggap selesai, itu akan dikirim atau dilanjutkan ke Dikti. Seperti itu mekanismenya Bapak Ibu. Kemudian sini kami ada 8 orang. Segera mengenalkan kami juga sedikit. Jadi Bapak Ibu, ini kami ada 8 orang. Tim penilai ini Pak sini. Ini kami telah berbagi area 8 orang tersebut, dan ini lebih kurang Pak Dr. Khairuddin sebagai ketua, saya sebagai sekretaris, ada Pak Yulianto Santoso membawai nanti bidang tertentu, kemudian Pak Yasmin Huda, Pak Zul Abdad, Bu Titi Siliwahyuni, Bu Elma, dan Bu Muhiyatul Fadilah.
Nah, jadi Bapak Ibu itulah tugas kami, kami 8 orang. Lalu, nah, apa kira-kira yang benar? Nah, jadi sesuai yang telah sampaikan Pak Dekan tadi dan Pak Profesor tadi. Jadi tugas kita Bapak Ibu masing-masing area yang dikemari oleh manajer area ya, itu wajib mengisi sesuai dengan areanya masing-masing. Nah, nanti berdasarkan pengalaman kami mendampingi tim Monet dari pusat, terutama di BIMPA, di BS kemarin dan di ekonomi. Nah, yang bertanggung jawab nanti menjawab pertanyaan dari tim Monet tersebut adalah koordinator area masing-masing. Jadi koordinator masing-masing dengan timnya benar-benar menguasai apa yang diinputkan ke form tadi. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Di sini ada di manajemen perubahan. Nanti mungkin jam 2 nanti panjang lebar dari Ibu Yuni ya. Jadi, nanti di sini Bapak Ibu, di sini ada pilihan ini, ada 4 di sini pilihan. Kebetulan kita melihat yang satu aja. Ada 4 pilihan. Pilihannya nilainya ada 1, 2, 3, dan 4. Atau ya atau tidak, itu pilihannya. Nah, kebetulan di sini pilihannya iya. Nah, kalau pilihannya iya, berarti jawabannya udah 4 berarti Bapak Ibu, ada jawaban 4. Nah, Bapak Ibu, yang iya itu apa? Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan zona integritas. Nah, Bapak Ibu. Nah, kalau ini kelima seperti ini, kita telah membentuk unit pembangunan zona integritas di fakultas kita. Jawabannya iya. Maka iya itu wajib didukung oleh data dukung. Nah, seperti apa contoh data dukungnya? Nih, SK. Nah, SK pembentukan zona ZI. Nanti. Nah, di sini juga kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan RP atau ZI? Nah, sekarang di foto adalah ZI. Ya, jawaban kita tadi. Maka kita lampirkan SK rektor terbaru tentang pembentukan tim zona ZI di masing-masing fakultas. Kemudian yang kedua, apakah penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur atau mekanisme yang jelas? Maka kalau jawabannya kita iya juga, maka harus kita lampirkan adalah notulen dan daftar hadir rapat pembentukan tim ZI di fakultas tersebut, Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke sini Bapak Ibu ya. Kalau mudah ada pertanyaan nanti. Kemudian yang ketiga ya. Nah, di sini. Rencana pembangunan zona ZI. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK atau WBBN. Nah, pilihannya juga iya di sini. Kalau iya di sini banyak iya juga ya. Iya, seperti 4 juga jawabannya. Atau kalau tidak mungkin jawabannya salah satu nilainya. Yang penting di sini adalah Bapak Ibu melampirkan adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan ZI. Nah, ini dia di samping kanannya Bapak Ibu membuat adalah linknya. Jadi semua dokumen wajib kita buatkan linknya. Nanti guys, Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya seperti itu pertanyaannya. Lalu di area lain kita lihat dalam penataan tata laksana, Bapak Ibu. Nah, ini SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi misalnya. Itu pertanyaannya. Jawaban di sini ada 4. Nah, pilihannya ada Bapak Ibu. A, jika semua SOP unit telah mengacu pada peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras. Nah, seperti Pak Dekan bilang tadi, setiap kegiatan tersebut ada inovasi proses yang diminta. Nah, kalau ada inovasinya nilainya 4. Nilainya 4. Nah,
atau ABC silakan saja. Nanti kalau dia B ini berarti dia memilih nomor 2. Nah kebetulan ini kita ambilkan dalam adopsi juga dari MIPA juga di Indonesia ini. Bukan ekonomi ya, ekonomi. Katakanlah ini B jawabannya, berarti nilainya sekian 0,67. Nah, lalu apa dokumen yang ditampilkan? Dokumen CI juga ada linknya juga. Memang seperti itulah Bapak Ibu proses kerja kita. Sampai nanti ke prosedur atau proses kerja yang ketiga, ini adalah penataan sistem manajemen SDM aparatur. Nah juga pertanyaan seperti itu tadi. Nah ini ada pertanyaan yang B nya menarik. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. Nah jika kita pilih A, berarti pilih A. Di sini kita pilih A, jawabannya ada 4 juga Bapak Ibu. A, B, C, dan D. Jika kita pilih A, maka apa dokumen yang kita tampilkan? Kita tidak bisa memilih asal pilih saja A saja semuanya. Tapi kalau tidak didukung oleh dokumen yang benar-benar mendukung nilai A tersebut, maka nilai kita diturunkan. Saja kita buat penilaian internal menilai dapat A atau 4, mereka akan menilai dari dapat 1 atau 2. Itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya seperti itu Bapak Ibu, karena waktu singkat. Sampailah ke area ke-6 yang terakhir adalah untuk pengawasan. Nah, ini penata laksanaan yang selanjutnya ke bawah adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada mekanisme-mekanismenya, pilihnya juga ada 4. Kita pilih nilai A. Kalau kita pilih nilai A, konsekuensinya data dukung harus lengkap. Kalau kita pilih data lengkap, ada nggak inovasinya? Nah, baru dapat nilai A. Kalau tidak ada inovasinya, baru taruhnya B. Kalau tidak data lengkap, nilainya C. Kalau sangat tidak lengkap, itu D. Nah, itu Bapak Ibu yang kayaknya seperti itu. Jadi untuk tanggal 26 besok kita mau dikejar oleh sistem adalah bagaimana melengkapi data kita sampai tanggal 26. Itu Bapak Ibu yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan ini kami tinggalkan ke Ibu Ketua. Ini bisa jadi pedoman kita bersama. Oke, ini banyak kena hari dasar saudara kita akhiri penyampaian kita mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Foto bersama. Sekarang Menteri udah habis ya Bu ya. Nah, jadi